geger. Coba sweet. Guys. Siapa yang bakalan? Oh iya. Nggak mau sisa-sisa. Apa sih? Aku maksudnya apa sih? Enggak, kita mau jalan-jalan. Yang manggil bintang tamu sekarang siapa dulu? Kakak dulu apa aku dulu? Aku tuh seneng loh kerja sama kalian. Maksudnya bersyukurnya begini dikasih kebahagiaan pagi-pagi. Jadi kapan kita ke Bali? Ya segeralah kita ke Bali. Tapi Pak guys, Ude. beneran kita tuh benar-benar harus bersyukur tahu memiliki satu sama lain ya kan. Walaupun namanya hidup ada masalah naik dan turun. Ya wacana nggak sih? Enggak wacana. Insya Allah pokoknya kita rencanain buat liburan. Kemana? Biar jadi memori yang gak terlupakan tahu. Gak yakin gak nih? Jangan wacana deh. Bener. Jangan cuma rencana-rencana doang. Kakak ketawa-ketawanya lihat nih. Aku kan single, aku bebas Enggak, kemana kita aja. pokoknya rencanain jalan-jalan supaya ini jadi memori yang tidak akan pernah bisa terlupakan. Tapi guys, kalau ngomongin soal memori ya buat Sobat Ambiar, kita juga berharap Sobat Ambiar selalu bisa untuk mengingat memori bersama orang terkasih. Iya. Pun juga dengan seorang istri yang baru saja kehilangan suami tercinta, almarhum Sandi Permana, seorang aktor yang harus kehilangan hidupnya karena ditikam oleh terduga pelaku yang merupakan seorang tetangganya di salah satu komplek di perumahan di Kabupaten Bekasi. Untuk itu, untuk mengenang sosok almarhum, kita akan hadirkan sang istri bersama dengan sahabatnya di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia ada Ade Andriani dan juga Erina Gede. Sobat Ambiar sudah hadir di samping sebelah kanan yang menggunakan hijab. Ini merupakan istri dari almarhum dan Mas juga Sandi Mbak betul Sandi Permana dan juga sang sahabat Mbak Erina Gede. Kami semua di sini Mbak tentu saja mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kami berdoa semoga Mbak dan keluarga diberikan ketabahan, kesabaran dan juga kekuatan dalam menghadapi masa sulit ini, dan kami juga mendoakan semoga almarhum husnul khotimah. Amin. Buat istri tercinta, kita akan tayangkan terlebih dahulu bagaimana kronologis aktor Sandi Permana yang harus menghembuskan nafas di hari Minggu yang lalu. Ini dia. Dunia hiburan diselimuti berita duka aktor almarhum Sandi Permana. Ditusuk di 3 tempat yang berbeda, bagian samping, leher, dan juga pipi. Aduh ya Allah. Di perut, di belakang juga ada. Di mana, Mbak? Di dada, di perut. di perut, di belakang. Terduga pelaku adalah Nanang Gimbal ya, yang merupakan tetangga sendiri. Tetangga sendiri. Sebagai seorang istri, saat itu apakah Mbak berada di TKP? Nggak ada. Saya masih di rumah. Masih di rumah? Masih di rumah. Tapi banyak yang menyaksikan untuk penusukan tersebut? Saksi sih katanya cuma ada beberapa yang menyaksikan, tapi saksi melihat tapi dipelototin sama pelaku. Oke. Jadi takut, iya. Bantuin. Iya. Sepengetahuan Mbak sebagai istri, kronologisnya seperti apa sebetulnya? Kronologisnya itu kan saya nggak tahu ya, karena saya masih di rumah. Tiba-tiba saya tuh dipanggil sama tetangga suruh siap-siap ke rumah sakit gitu kan. Iya, saya tanya kenapa. Dia bilang Om Sandi katanya jatuh. Ya udah, saya langsung siap-siap. Saya keluar pagar, saya lihat di depan rumah saya ini motor almarhum penuh dengan darah. Ya, saya tanya ini kenapa kok banyak darah? Saya bilang gitu. Enggak, katanya jatuh. Ya udah, saya ke rumah sakit. Pas saya nyampe di rumah sakit itu lihat suami saya udah di rumah sakit itu udah penuh dengan darah gitu. Tapi dia masih sadar. Oh, masih sadar. Masih sadar. Jadi saya kuatin dia istighfar, saya bilang yang kuat ya, saya bilang gitu, ingat anak-anak gitu ya. Terus dia respon, iya gitu kan. Saya tenangin lagi, saya tanya siapa pelakunya, saya bilang gitu. Dia mau ngomong tapi napasnya udah nggak sanggup untuk diajak bicara lagi. Jadi mau dirujuk ke rumah sakit satunya. Jadi di dalam perjalanan itu masih sempat berontak, mungkin nahan sakit ya di sini. Saya taruh di dada saya gitu, ada kurang lebih 3 menit. Dia ngembusin napas di pelukan saya. Allah. Ya Allah. Ya. Jadi Tidak ada pesan-pesan atau omongan terakhir. atau barangkali menyebut nama saat itu, apakah sempat? Ya, katanya sih setelah penusukan itu almarhum sempat jalan cari pertolongan. Sembari cari pertolongan itu dia menyebutkan nama pelaku.
Terduga pelaku disebut namanya. Iya, disebut sama dia. Ada saksi yang menyaksikan bahwa almarhum menyebut nama terduga pelaku. Ada. Berarti pada waktu syakaratul maut berarti Mbak tahu ya ada di, karena kan meninggalnya di pas di Iya, dia meninggalnya di pelukan saya. Almarhum dan juga Mbak punya berapa anak, mohon maaf? 3. Yang paling besar usia berapa? Yang paling besar baru kemarin ulang tahun sama ayahnya dirayain tanggal 5 Januari. Oh. Iya, bareng sama ayahnya gitu. Yang nomor 2 itu 3 tahun setengah. Iya. Yang kecil itu 2 tahun setengah. Mereka udah ngerti itu ya? Mereka udah ngerti pastinya kan? Kalau yang nomor 1 sama nomor 2 udah ngerti ya. Kalau yang nomor 3 belum. Iya. Itu kira-kira kenapa? Kronologinya udah ketahuan kabarnya belum? bisa jadi Motifnya tetangga ya. melakukan Motifnya itu? apa? Motifnya belum tahu apa. Oh belum Iya. sampai ke kepolisian atau sudah? Katanya sih hari ini nanti dirilis motifnya itu apa. Ya, Oke. tapi udah ketangkap yang Udah Sudah kemarin. ditangkap ya di Karawang beberapa waktu yang lalu. Iya. Nanti kita akan coba bahas tentang motifnya karena ini banyak dugaan, asumsi segala macam. Tapi untuk Mbak Erina sebagai sahabat, pertama kali dapat kabar berpulangnya almarhum itu dari siapa? Jadi aku sama Sandi kan barengan tuh dari zaman Aneka ya. Terus kita sama-sama di Genta bareng gitu. Nah sampai Gentanya udah nggak ada, itu kita masih ada grup besar gitu. Jadi kayak senior-senior di situ juga masih banyak gitu ya. Nah ada yang nge-share foto Sandi gitu. Nah aku waktu itu sempat marah karena aku ngerasa sama Sandi tuh kayak komunikasinya terus-terusan. Sandi tuh update banget deh story kayak gitu-gitu. Terus dia di grup-grup tuh sering banget bikin jokes-jokes gitu kan. Jadi begitu hari itu dia diberitakan meninggal tuh ya nggak percaya gitu. Makanya ini jangan main-main ini, jangan nyebar-nyebar berita hoax gitu kan. Ini bener Kak, ini dapat infonya langsung dari kakak ya? Yang waktu itu tuh yang pokoknya dari siapa aku nggak tahu. Jadi dia nge-share alamat terus nge-share foto juga. Nah waktu itu kita ke rumah duka. Itu ya udah kayak pokoknya kita datang aja, nggak tahu kabar itu bener apa enggak, udah dikubur atau belum, itu nggak ada kabar sama sekali. Jadi kita udah nekat aja jalan ke sana karena aku tahu rumahnya di Cibarusa. Jadi aku pikir ya udah kita ke Cibarusa aja, nanya di sana kayak gimana kayak gitu. Dan ternyata setelah keluar rilis foto pelakunya, kan kru film juga ternyata kan. Ya, sempat menjadi kru film. Dan di grup besar itu banyak yang kenal juga ternyata sosok pelaku ini gitu. Ini kan tetangga ya, beda berapa rumah dengan terduga pelaku? Beda 1 gang. Satu gang. 1 gang aja. Saya membaca di media online kabarnya bahwa terduga pelaku ini juga sering dipakai jasanya oleh Mbak untuk ojek mengantarkan ke beberapa tempat, betul? Nah hubungan antara Mbak dengan terduga pelaku itu kan biasanya kita suka ngobrol ya kalau dengan siapapun yang mengantarkan kita. Komunikasinya gimana? Enggak, jadi dulu waktu saya sebelum nikah itu kan saya selalu langganan ojek ya sama pelaku. Jadi sepanjang jalan dari rumah sampai ke Grogol itu kan ya lumayan jauh ya. Jadi itu sepanjang jalan itu selama saya ojek dia itu nggak pernah bersuara. Oh diam aja, diam-diaman? Iya. Mau gitu. Kalau aku takut kalau orang tuh gak bisa ngomong. Karena kan pikir tetangga gitu ya, jadi nggak ada pikiran. Iya, nggak ada pikiran. Tapi Mbak nggak perasaan kan, maksudnya biasanya ada orang ya pembawaannya kan mencurigakan atau kayaknya ini orang nih agak ada mana gitu. Maunya apa? Ada nggak? Nggak ada. Karena kan deket banget dia sama istrinya pelaku gitu. Pelakunya udah punya keluarga. Sudah ada isi. Sudah. Ya. Oh ya Allah. Kedekatan bersama dengan terduga pelaku yang Mbak ketahui karakternya seperti apa? Karena kalau tetangga kan kita setidaknya bisa menilai ya. Seperti apa yang Mbak lihat sebagai seorang tetangga? Mungkin istrinya yang sering ngobrol atau Kalau yang deket sama warga itu ya sama tetangga itu yang sering berbaur itu hanya istrinya. Kalau suaminya itu enggak. Berarti tertutup. Tertutup. Baik. Iya. Ini kita mau kasih lihat sosok terduga pelaku yang baru saja diamankan pihak kepolisian. Sosok Nanang Gimbal pembunuh Sandi Permana ditangkap di Karawang. Tadi Mbak menjelaskan bahwa ada komunikasi dengan sang istri. Setelah kejadian ini, apakah ada pembelaan dari sang istri atau barangkali simpati ataupun juga duka yang disampaikan, bela sungkawa yang disampaikan kepada Mbak dari istri terduga pelaku? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Lo kan bertetangga ya? Iya, nggak ada. Dan di hari Senin itu, di hari Minggu kan saya setelah kehilangan suami ya saya bikin story di
WhatsApp, terus di hari Seninnya itu di jam 4 subuh itu dia lihat story saya, istrinya. Itu tidak ada ucapan sama sekali? Tidak ada. Nggak ada ucapan tuh apa karena takut atau karena gimana? Mungkin masih shock ya. Ya mungkin Kalau perasaan kamu Mbak? ya mungkin masih merasa takut atau merasa bersalah gitu ya. Tapi kemarin infonya dia datang ke rumah tapi untuk mengambil barang gitu kan. Barang apa? Barang-barangnya istri pelaku. Oh, oke. Berarti dia mengevakuasikan dirinya dari lingkungan. Dia sudah tidak tinggal di situ. Untuk tinggal di situnya saya belum tahu pasti ya, karena kan anak-anaknya kan masih sekolah di situ. Udah berapa hari ini kan sepertinya anak-anaknya nggak sekolah. Oke. Oh, yang kami dengar bahwa barang bukti pisau yang digunakan terduga pelaku itu dibuang di lingkungan sekitar, di lingkungan rumah Mbak juga. Iya. Ada yang menemukan pisaunya? Tidak ada yang menemukan karena disimpan dia di selokan. Oke. Kami itu mendengar berbagai macam motif ya. Salah satunya adalah ketika memang pernah diadakan rapat warga, kemudian terduga pelaku merasa tidak setuju dengan ide dari suami Mbak sebagai korban yang ditikam oleh sang terduga pelaku. Memang sempat mendengar itu? Sempat, karena waktu pas ada rapat warga itu kebenaran saya ada di situ juga. Karena kan ya namanya rapat warga ya kita bebas berpendapat gitu kan ya. Iya, jadi kan ada salah satu warga itu tidak terima dengan adanya seperti minum-minuman gitu kan ya, mengeluarkan aspirasinya gitu. Terus mungkin pelaku ini bilang di luar katanya udah basi gitu kan, di luar jalur maksudnya gitu ya. Namanya rapat warga kan nggak ada yang namanya keluar jalur gitu kan, apa aja yang kita mau utarakan kan harus kita utarakan gitu kan. Iya, demi kenyamanan lingkungan. Mungkin emang udah diruntut kali ya dari situ juga kayaknya udah dendam gitu kali. Ada apa segala macam nggak suka hati, jadi mungkin baru kemarin. Jadi istrinya tidak pernah bermasalah dengan tetangga yang lain. Kalau istrinya ya saya kurang tahu ya, karena kan saya di situ rutinitas kan saya kerja, jadi kan saya setiap hari itu cuma ada Sabtu Minggu aja di rumah kan, jadi jarang kumpul gitu. Tapi kalau untuk sama istrinya saya deket, setiap kalau berpapasan tegur sapa gitu. Baik. Hanya tegur sapa baik. aja. Iya. Jadi untuk perbedaan pendapat saat rapat warga itu masih asumsi, karena pada akhirnya nanti pihak polisian dengan press conference akan menginformasikan motif sebenarnya itu apa ya. Tapi Mbak Erina Gede mengenang sosok almarhum, kalau buat seorang Erina Gede itu almarhum itu sosok yang seperti apa sih? Dia sosok yang menyenangkan sih, menyenangkan, terus enak diajak ngobrol. Kalau syuting sama dia tuh kayak nggak kehabisan pembahasan gitu, nggak kehabisan lelucon. Dia tuh lucu gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku ada yang lebih tahu gitu, aku kasih tahu dia, lu mendingan main ini deh sekarang. Kayak waktu itu kan lagi musim banget tuh nge-YouTube segala macam kan. Aku bilang, San, daripada ini lu mendingan bikin. Akhirnya dia bikin konten yang makan-makan. Dia sempat bikin kan konten makan-makan itu, mukbang-mukbang gitu. Terus terakhir dia bilang, gue ngapain ya, gue lagi gabut nih. Ya udah lu live TikTok, gue bilang gitu kan. Dia ikut. Jadi apa yang dia ada tahu, dia kasih tahu ke aku juga sebaliknya ke dia gitu. Jadi kalau bercanda udah nggak ada yang namanya sakit hati, kata-kataan tuh udah namanya teman, sahabat gitu ya, Kak. Kami mencoba memahami posisi istri dari almarhum. Sedih sudah pasti, tapi lega karena sang terduga pelaku diamankan pihak kepolisian pun juga dengan ancaman hukumannya. Nanang Gimbal pembunuh Sandi Permana terancam 15 tahun penjara. Mohon maaf nih ya, kalau kita ngeliat mukanya tuh kayaknya sadis banget. Iya, mukanya sadis. Kayaknya tega gitu. Kayaknya no ekspresi gitu. 15 tahun penjara, diamankan di Karawang. Sepengetahuan Mbak, itu dia di Karawang di tempat siapa Mbak? Kemarin sih infonya katanya di rumah, tapi rumah siapanya saya belum tahu pasti ya. Dapetnya sih di rumah katanya. Sebetulnya ini kan namanya lingkungan ya, bertetangga gotong royong. Karena sebetulnya tetangga adalah orang pertama yang akan menolong kita. Sebelum keluarga pasti tetangga yang akan menolong kita. Tapi ini kok seakan terjadi sesuatu yang di luar dugaan yang kita sayangkan juga. Di lingkungan tersebut yang tinggal lebih dulu tuh siapa sih sebetulnya? Suami saya sama pelaku sama-sama 13 tahun di sana. Berarti
13 tahun mengenal satu sama lain. Iya. Selama 13 tahun mengenal satu sama lain, sepengetahuan Mbak, Iya. apakah sempat ada cekcok selain ketika rapat warga? Apakah sempat mereka berkonflik, adu bicara, atau Nggak ada. enggak, Sehingga sama sekali beruntun, enggak ya? akhirnya dia Nggak dendam ada. mungkin disimpan. Tidak ada Nggak sama ada. sekali. Iya. Hanya kejadian ketika Hanya rapat kejadian itu warga. aja. Iya, karena selama 13 tahun bertetangga itu ya memang kan pelaku itu emang nggak pernah bicara. Oke. Kondisi yang Mbak tahu, pelaku ketika membunuh atau menganiaya suami Mbak dalam keadaan sadar atau mungkin lagi minum alkohol atau apa? Infonya kan sih dia habis begadang sampai jam 3 pagi. Oh. Oke. Baik. Kami sekali lagi turut berbelasungkawa. Tidak terbayangkan bagaimana anak-anak yang tahu kejadian pun berada di tempat dan melihat TKP Iya. akan menjadi tempat yang selalu dia ingat dalam Iya. kepalanya karena akan mondar-mandir karena itu berada di lingkungan rumah. Semoga Mbak bisa membesarkan hati mereka dan menjaga mental mereka. Amin. Pun juga dengan Mbak, kita berharap semoga bisa bangkit kembali. Harapan untuk kasus ini Mbak, silakan apa yang ingin disampaikan? Ya harapan saya untuk kasus ini ya semoga diadili seberat-beratnya ya. Kalau untuk 15 tahun ya saya rasa Cukup atau itu kurang. Oke. Kurang. Saya mau lebih berat lagi ya. Karena dia udah ngilangin nyawa suami sama ayah dari anak-anak saya ya, yang Iya, iya. mereka emang benar-benar sangat kehilangan ya, karena anak-anak saya tiga-tiganya itu semuanya dekat semua sama ayahnya. Ada kalimat yang keluar dari mulut anak-anak, dari anak pertama, anak kedua? Ada anak kedua saya semuanya tiga-tiga di hari pertama, hari kedua itu masih stabil. Pas di hari ketiga anak yang kedua itu di mobil dia diem aja, terus dia bilang, aku udah nggak punya ayah, katanya gitu. Ya kemarin juga masih sempat dia ngomong, Mami almarhum itu apa? Saya bilang almarhum itu orang yang udah nggak ada. Berarti ayah aku dong, katanya gitu. Ya aku udah nggak punya ayah Mami gitu. Kemarin sedih banget saya dengernya ya. Tapi sebelumnya ada firasat nggak Mbak bahwa akan ada kejadian seperti ini? Nggak ada ya, karena hari Sabtu itu saya memang hari Sabtu itu kan berangkat PP ke Palembang. Sebelumnya tuh memang saya ragu mau buat berangkat gitu, nggak tahu kenapa gitu kan. Itu sudah dari seminggu sudah dibilang suruh berangkat karena ada urusan keluarga. Saya belum pesen tiket. Akhirnya saya pesen dadakan. Pulang itu juga saya ngambil pesawat yang cepat gitu kan, karena pengen cepat di rumah gitu kan. Semalamnya suami jemput di bandara, terus jam 12 malam ya saya bilang kan saya lapar, ya udah kita beli makan, kita makannya di rumah aja ya, katanya gitu. Iya, jadi jam 12 malam itu masih makan bareng sama dia, masih ngobrol sampai jam 2 pagi, sebelum paginya dia nggak ada. Itu pagi nggak ada itu jam berapa? 7:30. 8 ya. 7:30. Iya. Baik, kita mau kasih lihat ini sebuah artikel antara almarhum dengan istri tercinta. Harmonis jauh dari gosip miring, 5 potret Sandi Permana dengan sang istri yang kini tinggal kenangan. Apa hal yang tidak akan bisa dilupakan dari suami tercinta? Kalau yang nggak bisa dilupain ya semua ya, karena dia terlalu protektif ya sama saya. Karena biasanya tiap pagi itu kalau saya mau kerja, dia tanya mau kerja bawa mobil nggak? Iya, itu selalu dia yang manasin mobil tiap pagi kalau saya mau kerja. Itu kalau sebelum sampai kantor itu, kalau misalnya udah sampai kantor, itu harus wajib laporan sama dia. Saya udah sampai gitu kan. Ntar kalau siang juga dia udah telepon, jangan lupa makan gitu, nanti sakit kepalanya gitu. Kalau udah sore mau pulang, udah mau pulang belum? Kalau udah mau pulang hati-hati gitu. Jadi selama perjalanan tuh dia selalu telepon nemenin saya di perjalanan itu sampai pulang, sampai rumah. Wow. Dan itu selalu dilakukan sebelum menikah sampai menikah pun dan Iya. punya anak. Wow. Biasa. Ya, baik Ini- sekali. Baru hari keempat ya, Iya. kehilangan suami tercinta. Kami yakin rindu pasti akan terus terasa sampai kapanpun. Kita akan berikan kesempatan untuk istri dari almarhum, kali ini untuk mengutarakan isi hatinya dalam Suara Kerinduan. Ya, silakan Mbak Yasmin. Sebentar ya Kak Erin. Ini adalah sebuah telepon. Kami mengibaratkan apapun yang keluar dari mulut Mbak bisa, mudah-mudahan bisa tersampaikan.
Apakah bentuk ungkapan, rasa terima kasih, doa, ataupun isi hati yang belum sampai? Anggaplah ini Mbak Sekarang lagi untuk telepon terucapkan. sama almarhum. Untuk istri dari almarhum, Mbak Ade Andriani. Ini ya. Baik. Pertanyaannya adalah, Kalau diberi kesempatan bisa ngobrol dengan almarhum Sandi Permana, kata apa yang ingin disampaikan dan permohonan maaf apa yang ingin disampaikan? baik, kalimat apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Kalimat yang akan saya sampaikan, yang terima kasih selama 7 tahun ini kita masih bersama gitu, walaupun kita kadang ribut besar atau ribut kecil, itu kita ributnya itu coba sebentar gitu ya, udahnya baikan gitu. Kangen banget, andainya saya tahu kalau kamu itu malam udah nggak ada, mungkin aku nggak akan tidur gitu. Pasti selalu mau ada di pelukan kamu. Anak-anak masih kecil, tapi suatu saat barangkali jika mereka sudah cukup dewasa dan bisa menyaksikan tayangan ulang ini, Mbak Ade Andriani, apa yang ingin disampaikan untuk ketiga buah hati? Untuk menguatkan mereka, silakan. Silakan. Angka, Cio, Kenzo, makasih udah selalu nemenin Mami, udah nguatin Mami. Yang kakak selalu bilang, Mami jangan nangis, kakak aja kuat. Kalau Mami nangis, nanti kita juga nangis. Mami tenang, masih ada kakak, masih ada Cio, masih ada Kenzo. Kita akan selalu bersama-sama, Mami. Itu pesan dari anak saya yang pertama. Semoga saya kuat, diberi kesehatan untuk menjaga amanah dari suami saya. Ketiga buah hati saya, mereka yang menjadi penguat untuk saya. Mbak Ade, lihatlah wajah di layar televisi ini. Ini adalah seorang perempuan kuat. Karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa. Iya. Semoga selalu diberikan kekuatan. Terima kasih. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.